Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang malam, kami merasakan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini, kami umat-Mu kembali bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti, hidup kami diubahkan, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang mungkin terasa tidak biasa, yaitu bagaimana kita dapat mengucap syukur atas pengalaman buruk yang kita alami. Kalau saya boleh bertanya, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang pernah mengalami pengalaman buruk? Saya pribadi pernah mengalami pengalaman buruk tersebut, di mana pada tahun 2005 silam, ibunda terkasih dipanggil oleh Tuhan. Saat itu saya masih berusia 13 tahun. Perlu saya beritahukan bahwa saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Saya punya kakak perempuan yang juga pada saat itu berusia 15 tahun. Dan ketiga adik-adik kami masih sangat kecil pada saat ibunda terkasih meninggal dunia. Berselang selama 5 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 2010, secara mengejutkan, ayah kami juga kemudian dipanggil oleh Tuhan karena suatu penyakit. Tentunya dengan sangat berat hati, sulit menerima kenyataan pahit itu. Saya dan saudara-saudara saya harus menjadi anak yatim piatu. Hati ini sangat hancur, sedih, seolah tidak percaya dengan semua keadaan yang terjadi. Segala harapan, cita-cita terasa sirna. Ini tentunya pengalaman buruk yang sebelumnya tidak pernah disangka akan terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal yang saya syukuri, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya bisa berkata bahwa sampai detik ini kesetiaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun orang terdekat pergi meninggalkan, namun Dia yang adalah Tuhan selalu ada. Saya juga berdoa buat Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kesetiaan dan perlindungan Tuhan selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu dikala mengalami berbagai macam pergumulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam perenungan kita di pagi hari ini. Setelah mengucapkan salam pada awal suratnya, Rasul Paulus menyatakan rasa syukurnya. Uniknya, rasa syukur ini bukan atas kondisi baik yang dialami, melainkan atas pengalaman buruk yang telah dialaminya sendiri. Di dalam ayat 9 sampai 11 memberikan gambaran pengalaman buruk yang disebut Paulus sebagai penderitaan besar yang dapat berujung kepada maut. Namun pengalaman itu mengajarnya agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Setelah melewati peristiwa buruk tersebut, malahan Paulus seolah-olah mendapatkan kekuatan baru, yaitu ia bisa menghibur orang lain, seperti dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Pengalaman buruk sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Bahkan orang yang saleh sekalipun bisa saja mendapatkan pengalaman buruk. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus, maka setiap orang percaya dapat melewati peristiwa buruk apapun kalau ia berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita dapat melampauinya, kita menjadi lebih kuat dan mampu memberikan penghiburan kepada sesama. Jika kita setia kepada Allah, pengalaman buruk tidak akan melemahkan kita, karena Allah dapat memakainya untuk pertumbuhan iman kita. Di tengah situasi sulit itu, Allah memproses kita menjadi pribadi yang tahan uji. Disitulah ada kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa iman yang kita punyai adalah iman yang sejati di dalam Kristus. Dengan demikian, ungkapan rasa syukur akan keluar dari hati dan mulut kita kepada Allah tanpa henti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1-11 ini memberikan kita sebuah perspektif yang luar biasa bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Oleh karena itu, penderitaan seharusnya bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, melainkan sebuah kesempatan untuk bersyukur karena di dalamnya ada pengharapan. Marilah kita memandang pengalaman buruk kita sebagai pengalaman yang berharga, karena dengan demikian kita juga diperlengkapi untuk menghibur sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang berbicara kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat senantiasa mengucap syukur atas pengalaman-pengalaman buruk yang kami alami. Kami sadar bahwa tidak mudah bagi kami untuk melakukan segala firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat mengaplikasikan di dalam segenap kehidupan kami. Inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua.